Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Bang Edwin, Ya. ini tentu dengan majelis hakim yang sama, pasti mereka sudah mengawal kasus ini dari awal hingga nanti hari Senin pada saat sidang putusan, ya kan? Tetapi tadi Mas Reza menyampaikan sebuah statement yang menarik juga, bahwa anginnya kan sudah tercium aromanya kemana, termasuk kalau kita menggunakan istilah ada pengadilan publik, bahkan ada keadilan versi publik. Anda akan membaca hakim akan berada di titik mana nanti pada hari Senin nanti. Ini bukan menerawang ya, ini berdasarkan pengalaman Anda sebagai praktisi hukum. Ya, tadi yang disampaikan Bang Reza itu memang satu hal yang tentu akan jadi, yang harusnya juga jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan. Jadi mempertimbangkan dampak dari putusan itu buat anak korban, buat terdakwa, ya, buat masyarakat, gitu loh. Ya. Tetapi menurut saya bukan soal bagaimana dampak terhadap putusan itu yang harus diperhitungkan yang lebih dahulu. Tapi yang penting adalah kebenarannya. Ya. Karena kan persidangan itu, hakim itu sudah menjadi polisi lalu lintas yang mengatur pihak yang bersengketa untuk sama-sama mengklaim kebenarannya. Ya. Ya kan? Jadi hakim pada posisi juri wasit yang menentukan mana di antara para pihak ini yang diyakini Kebenaran mana yang memang benar kan? kebenaran materi. Ya, Hakim yang memutuskan karena sudah itu. dihadirkan keterangan saksi, sudah dihadirkan tentu alat bukti lain ahli, termasuk Bang Reza Indragiri, ya, yang termasuk juga tentu ada surat dan yang lainnya, ya. Yang tentu hal-hal itu sudah bisa menjadi dasar buat hakim untuk meyakini pihak mana yang benar. Apakah pihak penuntut, apakah pihak pembela, gitu loh. Ya. Jadi Artinya menurut sebenarnya saya, hari ini hakim sudah yakin ya? sudah, gitu loh. Hanya kemudian kalau merujuk tadi pada dampak tadi itu, ya kan, hakim tinggal memperhitungkan dari dua sisi tadi, Ya. ya kan. Apakah memang arah dari pembahasan dalam ruang persidangan itu mengarah kepada kebenaran yang disampaikan oleh tuntutan jaksa. Apakah fakta-fakta persidangan itu lebih mengarah pada kebenaran tuntutan bebas, permintaan bebas dari nota pembelaan pengacara, gitu loh, ya kan. Tentu mungkin hakim tidak punya beban kalau itu ya lebih merucut kepada kesesuaiannya dengan nota pembelaan terdakwa, gitu loh. Menurut saya itu lebih beban. Ada tiga. Karena itu lebih rasanya menjawab apa rasa keadaan masyarakat. Ada tidak kemungkinan bahwa hakim memiliki versi kebenarannya sendiri? Bisa saja. Tadi yang saya sampaikan di awal, kalau kita merujuk pada jenis-jenis putusan pengadilan, ada 4. Gitu loh. Bisa pemidanaan, bisa lepas, bisa bebas, bisa dia menolak dakwaan. Gitu loh. Jadi hakim menolak dakwaan karena dakwaan itu tidak memenuhi syarat materi dan formil, gitu. Tapi apapun putusan hakim termasuk versi kebenarannya sendiri, ini anginnya adalah kebahagiaan bagi Guru Supriyani. Nah, kalau kita melihat arahnya akan ke situ. Arahnya tentu. Ini kan hanya soal administratif kalau saya istilahkan, soal lepas, bebas, apa. Dalam konteks hukum jadi substantif. Iya. Substantif. Karena tadi yang Bang Reza singgung ya, perbuatan itu ada. Bagaimana dengan anaknya? Itu anaknya anak nakal dong. Itu kan kalau dalam versi yang sampaikan Bang Reza tadi kan Bang Reza punya perspektif anak nih. Gitu loh. Si korban. Ini perbuatannya ada, terus bagaimana dengan anaknya? Berarti anaknya boleh dong dipukul karena dia nakal, ya kan? Gitu loh. Ya. Tapi kalau tadi saya sampaikan, kalau memang hakim meyakini dari bukti fakta-fakta persidangan yang ada bahwa perbuatan ini tidak sebagaimana bisa dibuktikan adalah perbuatan Supriyani, itu lebih gak punya beban. Oke. Gitu. Dengan pengalaman Anda berdua, ditambah Mas Reza, kebijaksanaan, satu kalimat ini harus Anda sikapi. Apa pelajaran terpenting yang bisa diambil baik oleh Guru Supriyani atau kita bangsa Indonesia ini? Sejauh saya katakan, boleh jadi ini merupakan potret penegakan hukum yang overdosis. Overdosis. Saya mengistilahkannya sebagai hypercriminalization. Bahwa ternyata setiap sengketa, setiap konflik tidak semestinya diproses lewat litigasi yang meletihkan, yang tidak sederhana, yang makan biaya semacam ini. Kegagalan restoratif justice di sini juga terlihat. Maka kita pantas bertanya, sesungguhnya mindset apa yang ada di belakang kepala otoritas penegakan hukum, terutama di titik hulu ya,
yang menyebabkan Iya. seolah-olah masalah ini kalau memang terjadi tidak bisa dibendung sampai kemudian harus sampai di ruang pengadilan. Polisi maksudnya kan? Iya, kan menurut saya yang terjadi sekarang masyarakat setempat seolah atau paling tidak kesannya ya terbelah kan. Dan sayang beribu sayang, keterbelahan masyarakat itu terjadi karena apa? Ironisnya karena proses penegakan hukum itu sendiri. Kualitas kompetensi? Nah, kita selalu berbicara tentang kompetensi dari kacamata hukum, kompetensi bermakna sebagai kewenangan, dari kacamata psikologi, kompetensi bermakna sebagai kecakapan. Nah, kedua hal itu tampaknya dipertaruhkan lewat proses hukum ini. Namun izinkan saya untuk mengatakan sekali lagi, seandainya sejak awal yang dikedepankan adalah mindset restoratif justice, bukan litigasi, tidak akan terjadi proses penegakan hukum yang overdosis semacam ini. Upaya itu kan sudah sering dilakukan sampai 5 atau 6 kali, tapi gagal melulu. Apa ini dipengaruhi soal kapasitas atau isitas? Ini dalam pengalaman dalam pengalaman empiris yang saya miliki ya, jelas terbatas. Ketika ada ajakan untuk berdamai, penyelesaian secara kekeluargaan, sesungguhnya titik damainya itu tidak pernah berhasil dirumuskan secara jitu. Manfaat apa yang akan diperoleh pelaku, manfaat apa yang akan diperoleh korban lewat perdamaian itu tidak pernah disajikan secara terang benderang. Karena itu saya katakan semestinya ada keinsafan dari seluruh otoritas penegakan hukum maupun pihak-pihak yang peduli untuk meredakan pertikaian itu. Bahwa pelaku akan dapat keuntungan berupa risiko dia untuk menjadi residivis itu akan lebih rendah. Iya, iya. Bagi korban apa manfaatnya? Kemungkinan dia mendapat ganti rugi lebih besar. Bagi pelaku dan korban apa manfaatnya? Aib bisa dibendung. Tidak. Dan yang ketiga, bagi negara manfaatnya apa? Biaya penegakan hukumnya lebih rendah. Iya. Nah kalau ini dibentang semua, kedua belah pihak akan dapat gambaran lebih konkret tentang manfaat penyelesaian secara kekeluargaan. Iya, tapi kan di luar itu mungkin ada pihak-pihak lain, oknum lah saya katakan sini, yang lebih mendapat manfaat kalau mereka tidak damai gitu kan. Nah, memang akhirnya kesulitan itu sedikit banyak mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab menurut saya gitu. Saya tergelitik dengan diksi yang dipilih Mas Reza, keinsafan aparat hukum kita. Oke, dari perspektif Anda Bang Edwin, akan seperti apa nanti kalau kita lihat seperti yang dialami Guru Supriyani, wajah hukum kita bukannya makin cerah tapi makin buram, apalagi upaya restoratif justice yang pimpinan tertinggi Polri sendiri sudah mengedepankan itu kepada seluruh anggotanya, gagal pula. Ya, saya rasa kalau ini menjadi bagian dari koreksi kita dalam proses penegakan hukum, hal yang juga menjadi bagian penting adalah kalau pihak pelapor atau korban adalah kops polisian, sementara dilaporkan sama kawan dia polisi atau satu kantor bahkan. Menurut saya berkaca pada kasus Cirebon, Vina, dan kasus Supriyadi, itu tingkat seleksinya, tingkat pengamatannya harus lebih tajam. Gitu loh. Karena ini menyangkut citra institusi kemudian dipertaruhkan. Ya. Gitu loh. Dia memang punya keleluasaan untuk membuat laporan, bahkan untuk bertindak lebih cepat, ya, lebih sigap. Ya. Tetapi di sisi lain, potensi untuk menjadi pukulan balik bagi institusi Polri juga sangat besar. Gitu loh. Jadi itulah, diperlukan kacamata pembesaran yang jauh lebih dalam melihat, lebih jeli. Biar kacamata pembesarnya sudah paling bagus, paling gede, tapi kalau nggak punya kemampuan untuk menggunakan kacamata itu juga. Ya kan, ya perlu pakai kalian untuk melihat itu. Gitu. Ya maksud saya kehati-hatian. Gitu, kehati-hatian ya. Agar lagi-lagi esprit de corps itu tidak menjadi abuse, gitu, ya, karena semangat corps ya itu tidak menjadi abuse, gitu, ya. Dan kemudian tentu kita berharap sejak awal proses ini seharusnya diselesaikan dalam restoratif justice. Gitu. Iya. Tetapi kenapa tidak sampai sana kan pertanyaannya. Nggak dia 50 jutanya kan? Kemudian karena yang berlangsung memang secara umum di problem dari restoratif justice adalah soal transaksional. Iya. Gitu loh. Transaksional ini nilainya nggak ada nilai pasti nggak ada. Gitu loh. Kalau itu pelakunya orang beruang, orang kaya, ya, dia mengendalikan kasus itu. Iya. Gitu loh. Ya. Tapi dalam konteks si korban, ya, hal yang juga tanda kutip buruk, ya, adalah memperdagangkan atau memperjualbelikan status kekorbanannya, Yeah, gitu loh. yeah. Ya.
Jadi itu ya nilainya kemudian jadi berapa tergantung pihak korbannya, atau nilainya mau diberikan sebesar apa tergantung dari kemampuan dari pihak pelakunya. Iya. Itu koreksi terhadap restoratif justice juga yang pada akhirnya juga kadang-kala dia tidak atau dia seringkali gagal memberikan efek jera. Iya. Gitu loh. Ya. Itu kritik kita terhadap restoratif justice. Iya, Gitu iya, loh. itu kritik. Tapi jangan lupa ya, Mas Reza, sekaligus ini pertanyaan terakhir. Kita berharap bahwa hakim yang mulia, hakim akan tetap memposisikan dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Dan kalau bicara everybody happy, kebahagiaan seperti apa yang bisa Anda sampaikan pada sidang putusan hari Senin nanti? Ini senyampang, hakim-hakimnya masih muda, mereka dipotret oleh kamera, akan luar biasa kalau mereka mendemonstrasikan apa yang diistilahkan sebagai judicial activism. Ya. Ada sebuah terobosan yang sangat dahsyat, yang di luar dugaan, yang justru mendekatkan kita semua pada terrealisasinya keadilan. Ya. Kalau mereka bisa menghasilkan itu, spektakuler. Oke.